Selamat datang di podcast kali ini. Podcast kali ini akan membahas mengenai tentang startup. Di depan kita udah ada dua CEO startup kita. Ya, kita perkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Oke. Dari yang kanan dulu, silahkan perkenalkan Mas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afta Lina Kumarabuya, biasa dipanggil Afta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan saya sebagai CEO dari Lokerku. Seperti itu Mas Faris. Saya bisa panggil dengan Mas siapa? Afta. Oh, Mas Afta. Halo Mas Afta. Halo Mas. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan nih, apa sih startup Lokerku itu? Oke, dari Mas Afta dulu ya, startup Lokerku. Ya, teman-teman, mungkin kalian belum pernah mendengar apa itu Lokerku. Lokerku merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di masyarakat, karena masyarakat itu sulit untuk mencari tempat penitipan barang yang aman, mudah, dan modern. Karena itu Lokerku hadir untuk menjawab permasalahan yang ada tersebut. Lokerku merupakan tempat penitipan barang yang aman, mudah, dan modern. Selain itu, Lokerku juga memiliki layanan pick up and delivery order, sehingga pelanggan itu diam di rumah saja atau di stasiun atau di bandara, itu biar kami yang mengambil barang tersebut untuk dititipkan di Lokerku. Seperti itu Mas Faris. Selanjutnya, yang membedakan Lokerku dengan penitipan barang dan jasa yang lainnya itu, kita mempunyai yaitu alat IoT. Alat IoT itu seperti kartu, itu nanti jika ditempelkan ke box tersebut nanti akan membuka sendiri Mas pintunya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu pakai kunci yang berat-berat kayak gitu kan. Zaman sekarang kan yang praktis-praktis saja kan Mas Dito, seperti itu. Nah, Lokerku juga akan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, seperti itu. Dan Lokerku juga menjamin keamanan yang dilengkapi CCTV di setiap ruangannya nanti, dan kunci double lock, seperti itu Mas Faris. Nanti konsumen tuh kalau mau menitipkan ke Lokerku tuh gimana caranya Mas? Kalau mau menitipkan di Lokerku itu nanti kalian bisa mencari di internet, yaitu www.lokerku.myid. Itu merupakan website kami. Nanti Mas Faris bisa mengorder di situ. Nanti kan ada linknya tersebut, dipencet itu nanti langsung ke WA bisnis kami yang akan merespon secara langsung, seperti itu Mas Faris. Untuk apa ya, konsumen kan mau menitipkan ke jenengan nih ke Loker. Nah itu nanti gimana prosesnya? Prosesnya kan setelah masuk ke website www.lokerku.myid nanti ada WA bisnis, nanti ada keterangannya Mas, nama, alamat, terus jam ambil kapan, jam keluar kapan, seperti itu. Hampir sama kayak Mas Faris pesen di hotel, seperti itu Mas. Kurang lebih. Berarti nanti konsumen menghubungi via WA bisa ya? Ya, WA bisnis. Ataupun datang ke tempat lokasi Lokerku? Ya, insya Allah akan launching tahun depan Mas Faris. Berarti doakan ya teman-teman supaya bisa launching tahun depan. Amin. Kita doakan sama-sama ya, Lokerku mau launching tahun depan ya Mas ya? Ya, insya Allah. Berarti Lokerku itu tentang penitipan barang yang bersifat apa ya? Menggunakan teknologi gitu? Ya, teknologi IoT yang modern, seperti itu. Selain penitipan apa aja nih? Apa ada mungkin baru penitipan barang. Selain itu kami juga mungkin bagi pemerintah atau swasta yang membutuhkan loker untuk dikonsumsi, mungkin kami bisa menjual kepada pihak pemerintah maupun pihak misal universitas ataupun sekolahan, seperti itu Mas Faris. Kita juga jual loker tersebut ke umum. Hanya kita menitipkan jasa penitipan, tapi kita juga membikinkan loker tersebut. Gitu. Berarti yang butuh loker yang lebih modern ya? Ya, modern, yang praktis lah. Nah, nanti yang mau cari loker yang lebih modern, yang lebih canggih, nah bisa ke Mas
startup Lokarku ya Mas. Ya. Dengan CEO Mas Atta. Atta. Wow, keren. Cukup keren ya startup ini. Saya tuh jarang menemui penitipan kayak gitu Mas. Jadi insya Allah ya minggu depan tahun depan ya Tahun depan Mas, bukan minggu depan. Minggu depan terlalu cepat. Jadi tahun depan ya Mas ya. Ya, Nanti insya Allah. ditunggu ya teman-teman launchingnya, semoga berjalan lancar. Amin. Oke, selanjutnya untuk suka duka dari Mas Atta nih, dari Lokarku gimana nih? Suka duka dari Lokarku itu sebenarnya kalau dibilang banyak ya nggak banyak Mas, kalau dibilang dikit ya nggak dikit. Karena Lokarku itu hadir itu ya karena permintaan masyarakat itu. Kita juga sudah memvalidasi ke masyarakat baik mahasiswa maupun pekerja, itu sudah kami validasi, sudah menyebar kuesioner. Dan yang paling penting itu kalau membuat startup ya Mas ya, itu harus mempunyai sikap rela berkorban Mas. Karena yang saya alami itu banyak founder-founder itu yang rela berkorban, mengeluangkan waktunya, memberikan uangnya untuk membangun startup itu Mas. Karena membangun startup itu nggak kayak membangun rumah mainan yang 5 menit jadilah. Karena startup itu butuh proses Mas. Seperti kita mempunyai anak lah. Kita mempunyai anak, kita harus mendidik dia, Mengurus ya Mas? ya mengurus dia, memperhatikan dia. Terus yang kedua itu tim Mas. Yeah. Tim itu dijadikan seperti keluarga. Jangan dianggap tim itu kayak rekan kerja, karena kebanyakan perusahaan itu kayak menganggap tim itu kayak rekan kerja Mas, bukan keluarga. Kalau teman gitu ya, Mas, ya. Jadi rasa feel untuk memiliki dan rasa saling kasih sayangnya tuh nggak ada Mas, kayak gitu. Berarti kasih sayang sama tim atau saling support itu sangat penting ya Mas ya dalam mendirikan startup ini. Kalau menurutku tuh penting sekali Mas, karena kita itu ada beberapa kepala yang harus kita satukan pemikirannya Mas, seperti itu. Dan itu nggak butuh waktu yang singkat sih Mas, mungkin butuh bertahun-tahun seperti kata Mas Dito tadi. Untuk menyatukan itu tidak butuh waktu yang sangat cepat ya, karena itu butuh waktu yang sangat lama untuk membangun fondasi tersebut. Nah itu ya teman-teman, saya mau tanya apakah Solokon membantu dalam membuat startup kalian? Oh ya, kalau dari saya oke. Kalau menurut saya ya, Solokon itu mungkin teman-teman belum mengenal Solokon ya. Mungkin aku sedikit berbagi cerita untuk kalian semua. Solokon itu hampir sama kayak bimbel gitu Mas, kayak pelatihan online, kayak kalau yang offline itu kayak gamar dan sebagainya kayak gitu. Tapi yang membedakan di sini yaitu pelatihan atau inkubasi kalau istilah ekonominya itu kayak khusus di bidang startup dan untuk khusus bidang para pemuda-pemuda. Jadi pemuda-pemuda yang bingung, oh besok aku tuh pengen jadi pengusaha, itu larinya kemana sih? Oh besok aku punya inovasi kayak gini Mas, besok aku pengen buat robot supaya mempermudah pekerjaan manusia. Itu bergabunglah dengan Solokon, dan Solokon memiliki beberapa kelas seperti hacker, hustler, dan hipster seperti itu Mas. Dan masing-masing role itu tergantung pada pribadi masing-masing. Misal Mas Faris cenderung ke suka desain itu bisa ke hipster, atau suka coding itu bisa ke hacker, atau Mas Faris suka berpikir secara keras bisa masuk ke hustler seperti itu Mas. Kenapa sih kalian pengen terjun ke dunia startup tuh? Kenapa? Kalau Mas apa? Sebelumnya saya sama sekali nol pengetahuan tentang startup ya Mas ya. Kalau dibilang dari dulu saya belum ngerti apa sih startup, apa sih entrepreneur itu. Saya itu masih kayak dibilang masih seumur jagung, belum tahu apa itu startup. Tapi setelah saya mengikuti Solokon, jadi saya mengerti, oh caranya berpikir bisnis itu seperti ini, caranya entrepreneur tuh berpikir tuh seperti ini. Kita itu mencari masalah yang ada di masyarakat Mas Dito, seperti itu kan. Bener banget. Jadi kita sebagai
tukang cari masalah mas kalau di tukang cari masalah. Kalau yang lain menyelesaikan, kita tukang cari masalah. Jadi mas, kalau membangun startup itu harus diimbangin antara pendidikanmu dan bisnismu, dan jangan kau tinggalin salah satu, dan teruslah berlari mengejar mimpimu hingga cemoohan itu menjadi suara tepuk tangan mas. Wih, keren teman-teman. Katanya saran dan masukan dari Mas Atas selaku keluargaku, saran dan masukan untuk para pemuda yang mau terjun ke dunia startup itu gimana? Mas? Saran dan masukan untuk para pemuda itu harus rela berkorban mas, rela membuang waktunya, rela membuang uangnya, karena nggak ada yang namanya sebuah usaha yang tidak memberikan hasil. Ibaratkan Mas Faris udah menanam bibit dari masih biji hingga jadi tunas, itu kan butuh waktu ya mas ya. Dan para pemuda itu nggak maunya tuh cuma instan dan pengen cepat hasil. Nah itu harus dihilangkan sih mas, pola pikir seperti itu. Dan pola pikir bisnisnya itu gimana caranya uang 50.000 itu jadi 500.000. Itu pola pikir pebisnis itu sekarang kayak gitu mas. Nah selanjutnya jangan takut gagal sih mas kalau mau mendirikan startup. Buanglah masa kegagalanmu hingga keberhasilan itu akan mendatangimu, seperti itu mas. Keren banget nih buat terus. Masukan dari Mas Atas sama Mas Dito ini cukup keren-keren ya. Sangat. Oh iya mas, masih ada satu lagi. Lanjut. Teman-teman. Ada satu quotes dari aku. Tatak, tetek, tutuk mas. Kalau bahasa istilah Jawa. Itu gimana mas artinya? Tatak itu kamu itu teguh pendirian. Jadi kamu percaya sama dirimu sendiri. Kamu itu bisa mas Dito. Kalau kamu itu bisa mempunyai keahlian yang lebih daripada yang lain. Terus? Tatak itu kamu itu konsisten dalam mengerjakan segala sesuatu, dan tutup itu harus diselesaikan sampai akhir mas. Oke. Jadi apapun yang kamu udah terjun ke dalamnya itu, gimana caranya harus berhasil dan diselesaikan. Jangan cuma istilah setengah-setengah. Kalau kamu udah nyemplung ke air itu ya udah setengah basah lah, masa kamu cuma setengah toh? Kan ya nggak mungkin kan. Iya sih, benar. Keren. Jadi apa mas tadi untuk Tata? Tatak, tetek, tutup. 3T ya mas ya. Ini terakhir ya, saya mau tanya terakhir untuk bagi para mahasiswa nih yang lagi sibuk tugas tapi pengen membangun bisnis itu, cara membagi waktu menurut kalian itu gimana? Mas Atas sendiri gimana nih? Untuk pendapat saya itu nggak jauh beda sama Mas Dito, karena bener yang diomongin Mas Dito itu, kita harus membuat skala prioritasnya kita masing-masing. Contoh Mas Faris mempunyai kesibukan berdagang, membantu orang tua, berjualan, dan apapun itu kesibukan itu, kita harus bisa membagi waktu tersebut, karena yang tahu prioritasnya itu diri kita masing-masing Mas Faris, seperti itu. Misal kita belajar itu kan nggak melulu 10 jam untuk kita habiskan untuk belajar, kan enggak kan Mas Faris dan Mas Dito. Nah kita harus bisa membagi, misal dalam satu hari 24 jam itu kita membaginya seperti 6 jam untuk belajar, 6 jam untuk sekolah, 6 jam untuk ke Solo Teknopark atau mengikuti Solocon, 6 jam untuk main, dan 6 jam untuk tidur, seperti itu Mas. Kita harus bisa membagi skala prioritas, yang mana yang menurut kamu penting, kamu kerjakan. Jadi selama usaha ini Mama belum berusaha, jadi tugas-tugas kuliah tetap jalan ya Mas ya? Jalan, aman. Kuliah sudah jalan ya? Aman. Nggak ada asuransi gitu ya? Nggak ada. Nah, itu teman-teman, jadi kalian bagi mahasiswa yang mau untuk usaha bisa dicontoh nih dari Mas Atas sama Mas Dito. Mereka kuliah tapi tetap mendirikan sebuah startup bisnis ya teman-teman. Jadi kuliah mereka tetap berjalan, tidak ada gangguan, tapi bisnis juga tetap
tapi mereka tetap memperjuangkan bisnis. Ya, kuliah itu bukan merupakan halangan untuk kita untuk berkembang sih Mas, berkembang lebih jauh lagi Mas, karena kita mempunyai skill yang berbeda pada masing-masing bidang. Kita harus tahu skill kita itu apa. Karena di kampus itu tidak mengajarkan itu semua sih Mas, menurut Iya. saya. Kita harus keluar dari zona nyaman. Yes, bener Iya, banget. benar. Oke teman-teman, cukup sekian percakapan kali ini dengan Mas Atta sama Mas Dito. Tunggu podcast kami selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Atta sama Mas Dito. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Dadah. Dadah teman-teman.